Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Bank Syariah Mandiri akan menjelaskan tentang tugas AIR, manajemen aset dan liabilitas Bank Syariah. Di kelompok kami ada Abdillah Syah Segaf, terus saya Ismail Razak Priyavianto, Muhammad Farhan Gifari dan Rafizan Noval. Lanjut ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini ada indikator keuangan. Pertama materinya, yang kedua ada sumber dan alokasi dana, yang ketiga ada likuiditas, keempat ada probabilitas, yang ke 5 ada permodalan, dan yang keenam ada kesehatan bank. Lanjut ke indikator keuangan yang saya akan jelaskan sendiri. Nah, di indikator keuangan Bank Syariah Mandiri ini tahun 2017-2018 ada yang pertama total aset, kedua ada total simpanan, ketiga ada total modal, keempat ada total pinjaman, dan yang terakhir ada total laba. Nah, di total aset sendiri ini ada beberapa indikator ya, seperti kas, pendapatan Bank Indonesia, pendapatan pada bank lain, surat berharga yang dimiliki, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan ekspektasi, piutang murabaha, piutang istisna, piutang kord, pembiayaan sewa, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, aset sijaroh bersih, penyertaan cadangan kerugian penilaian aset produktif, aset tetap dan investasi bersih, aset tak berwujud, dan aset pajak tanggungan aset lainnya. Nah, di sini bisa dilihat sendiri jumlahnya. Nah, di 2018 jumlah total dari seluruhnya itu ada 98.539.017 rupiah. Nah, di 2017 sendiri jumlahnya itu lebih sedikit, yaitu 88.082.137 rupiah. Nah, lanjut ke total simpanan. Nah, di total simpanan Bank Syariah Mandiri sendiri ini indikatornya begitu banyak, yaitu ada giro wadiah, tabungan wadiah, giro mudharabah, deposito mudharabah, dan tabungan mudharabah. Nah, di 2018 jumlah simpanannya itu ada 87.471.843 rupiah. Di 2017 ada 77.903.143 rupiah. Selanjutnya total modal. Total modal ini indikatornya adalah modal disetor, tambahan modal disetor penghasilan komprehensif lain, cadangan umum, dan laba tahun lalu dan tahun berjalan. Nah, jumlah modalnya ini di 2018 ada 8.039.163. Nah, terus di 2017 totalnya ada 7.314.201 rupiah. Nah, lanjut ke total pinjaman. Nah, total pinjaman ini indikatornya adalah pertama ada liabilitas kepada bank lain, surat berharga yang diterbitkan, liabilitas akseptasi, setoran jaminan, dan liabilitas lainnya. Nah, jumlah pinjaman di 2018 itu sebesar 2.830.108 rupiah. Nah, di 2017 itu ada 2.697.636 rupiah. Nah, yang terakhir itu ada total laba. Nah, di total laba ini indikatornya ada pendapatan bagi hasil operasional, terus ada beban operasional lainnya, laba rugi non operasional, dan pajak penghasilan. Di sini jumlah labanya di 2018 ada 605.213 rupiah, dan di 2017 ada 365.166 rupiah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sumber dan alokasi dana. Baik, di sini ada pool of fund approach. Yang pertama ada giro, tabungan, deposito, pinjaman, dan ekuitas. Pada giro yaitu sebesar 10,27%, lalu tabungan 37,34%, lalu deposito 42,84%, lalu di pinjaman ada 1,23%, ekuitas ada 8,32%, lalu primary reserve itu 18,45%, lalu secondary reserve ada 11,64%, lalu treasury reserve ada 65,93%, lalu portfolio investment yaitu 0,16%, yang terakhir ada fixed asset 3,82%, dengan total jumlah seluruhnya yaitu 87.939.774 rupiah. Baik, lanjut. Yang kedua ada asset allocation approach. Nah, di sini giro
memberikan seluruh dananya, mengalokasikan kepada primary reserve sebesar 9.030.444 rupiah. Nah, lalu tabungan juga mengalokasikan dananya untuk melengkapi kebutuhan primary reserve sebesar 7.197.806 rupiah. Lalu tabungan juga menyalurkan atau mengalokasikan dana ke secondary reserve sebesar 10.235.644. Lalu tabungan juga mengalokasikan dananya dari kelebihan dananya. Tabungan juga mengalokasikan kepada tertiary reserve sebesar 5.404.618. Nah, lalu karena total tertiary reserve-nya 57.977.439 itu kurang, lalu deposito juga mengalokasikan dana sebesar 37.676.504. Nah, lalu pinjaman juga mengalokasikan dananya agar melengkapi kebutuhan tertiary reserve sebesar 1.080.517 sekian, dan juga ekuitas sebesar 3.815.800 sekian. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. 11. Dan yang terakhir, ekuitas juga mengalokasikan dananya sebesar 3.815.800. Lalu untuk portofolio investment itu ekuitas mengalokasikan dananya sebesar 140.351 rupiah, dan sisanya disalurkan kepada fixed asset sebesar 3.358.090. Maaf, 3.358.090 rupiah. Baik, lalu analisis deskriptif. Nah, berikut ini adalah analisis laporan posisi keuangan BSM pada tahun 2017. Nah, yang pertama pada BSM, sumber dana berasal dari tabungan sebesar 32.838.068 rupiah dengan proporsi sebesar 37,34%. Lalu yang kedua, BSM memprioritaskan kegiatan usahanya untuk likuiditas. Nah, dapat dilihat dari alokasi dana yang digunakan untuk primary reserve itu sebesar 18,45% dan secondary reserve sebesar 11,64%. Hal ini menunjukkan bahwa BSM memaksimalkan alokasi dana yang cukup besar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek kepada nasabah. Nah, yang ketiga, investasi yang dilakukan oleh BSM hanya sebesar 0,16%. Hal ini menunjukkan bahwa BSM merupakan bank konservatif karena mayoritas dana itu tidak dialokasikan untuk investment profitabilitas. Lalu yang keempat, pengelolaan dana yang dilakukan oleh BSM tergolong efisien karena proporsi fixed asset kurang dari 5% atau sebesar 3,82%, yakni 3.358.090 sekian. Lalu dan fixed asset tersebut didanai dari ekuitas bukan pinjaman. Baik, yang terakhir untuk tertiary reserve berasal dari tabungan sebesar 15.418.618 sekian, deposito sebesar 3.037.676.504 sekian, pinjaman sebesar lanjut. Terima kasih Saudara Abdillah atas penjelasannya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu likuiditas. Nah, yang pertama ada quick ratio.
Quick ratio sendiri rumusnya adalah alat liquid per jumlah dana pihak ketiga dikali 100. Nah, di 2017 ada 31,38% dan di 2018 hasilnya ada 33,74%. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 BSM cenderung lebih liquid dibanding tahun sebelumnya karena tahun 2017 mengalami di quick ratio-nya itu ada 31,38% dan mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar 33,74%. Lanjut, ada selanjutnya ada cash ratio. Rumusnya sendiri adalah alat liquid dikurang giro dan pendapatan pada bank ditambah SBI per jumlah dana pihak ketiga dikali 100. Nah, di 2017 sendiri jumlahnya itu 30,7 kali. Nah, di 2018 itu ada 3,7 kali juga. Nah, di sini pada tahun 2018 cash ratio dimiliki oleh BSM perputarannya sebanyak 3,7 kali dan pada tahun 2017 sama yaitu 3,7 kali juga. Hal ini membuktikan bahwa BSM dinilai cukup baik dalam memenuhi kewajiban terhadap deposan yang menarik dananya. Karena rasio yang dihasilkan lebih dari 1 kali, berarti aktiva yang dimiliki BSM lebih besar dibandingkan dengan kewajiban yang dimilikinya. Lanjut ke finance to deposit ratio. FDR ini memiliki rumus jumlah pembiayaan yang diberikan per jumlah dana pihak ketiga dikali 100. Di 2017 jumlahnya itu 71,36%, di 2018 70,67%. Nah, dari data di atas itu pada tahun 2017 BSM memiliki FDR sebesar 71,36%, lalu mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 70,67%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan likuiditas dari 2017 ke 2018 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan likuiditas di 2017 ke 2018 karena semakin rendahnya tingkat FDR maka tingkat likuiditasnya semakin meningkat. Nah, itu juga menurut ketentuan BI, suatu bank dapat dikatakan liquid apabila tingkat FDR-nya ada pada persentase 50% lebih kecil daripada FDR 75 dan lebih besar dari 70% FDR. BSM tahun 2017 dan 2018 dapat dikatakan bank sehat dan liquid karena FDR-nya berada di 75% atau di dalam 50 sampai 75%. Lanjut ke FAR atau Finance to Asset Ratio, VAR. Nah, VAR ini maksudnya jumlah pembiayaan yang diberikan per jumlah aset dikali 100%. Di 2017 sendiri itu jumlahnya 62,96% dan 2018 ada 64,63%. Dari data tersebut pada tahun 2017 besar VAR itu sebesar 58,2%. Lalu terjadi peningkatan di 2018 sebesar 62,9%. Artinya semakin besar rasionya maka akan semakin bagus kemampuan bank dalam menyalurkan dananya, namun mengurangi kemampuan likuiditas terhadap bank. Dan sebaliknya, semakin kecil rasionya maka semakin buruk kemampuan bank dalam menyalurkan dana, namun melamban kemampuan likuiditas terhadap banknya. Nah, setelah penjelasan tadi likuiditasnya, nah ini adalah skenario strategi manajemen risiko likuiditas. Nah, di sini terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh bank dalam rangka memitigasi risiko yang timbul dari likuiditas. Yang pertama itu adalah melakukan diversifikasi atas sumber pendanaan yang digunakan untuk mendanai berbagai pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Terus, yang kedua, bank dapat menggunakan beberapa skema pendanaan jangka pendek. Yang ketiga tuh untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, memperpanjang jatuh tempo semua kewajiban bank kecuali bila tingkat bunga cenderung mengalami penurunan atau deposito yang dibuat dengan mekanisme automatic rollover diperpanjang secara otomatis. Terus yang terakhir ada memperbaiki posisi likuiditas, antara lain mengalihkan aset yang kurang marketable menjadi lebih marketable. Misal aset yang menganggur dan return rendah dengan tingkat resiko yang tinggi. Ini harus dibuat atau dialihkan dalam aset yang tinggi. Ini harus dibuat dan dialihkan dalam aset yang mudah dicairkan dan resiko yang rendah. Misal SSB, Bank Umum, ada juga dijual ke BSSI, ditawarkan ke SSB.
Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Farhan Gifari. Baik, terima kasih Saudara Mail yang telah menjelaskan materi tentang yang ketiga, yaitu tentang likuiditas. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang profitabilitas Bank Syariah Mandiri tahun 2017 dan tahun 2018. Ya, selanjutnya ya, di sini terdapat data keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2017 dan 2018, yang dimana nanti data-data ini akan digunakan untuk menghitung return on asset, return on equity, dan net operating margin. Dimana di sini diantaranya ada total aset, modal sendiri, pendapatan operasional, beban operasional, rata-rata aktiva produktif, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Baik, kita masuk ke rumus yang pertama, yaitu pada return on asset, yang dimana rumusnya adalah laba bersih per total aset dikali 100%. Pada tahun 2017, Bank Syariah Mandiri memperoleh 0,59% return on asset, dan pada tahun 2018 memperoleh 0,88%, yang dimana return on asset ini meningkat pada tahun 2018 dari tahun 2017, yang dimana artinya itu Bank Syariah Mandiri memiliki penggunaan aset yang cukup produktif. Akan tetapi persentase return on asset pada Bank Syariah Mandiri ini masih kecil dibandingkan return on asset pada bank-bank lain. Nah, pada posisi ini juga Bank Syariah Mandiri pada tahun 2017 masuk ke dalam peringkat 3, yaitu atau biasa disebut dengan cukup sehat. Di sini juga Bank Syariah Mandiri harus mengupayakan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan, sehingga diharapkan return on asset Bank Syariah Mandiri akan lebih meningkat lagi. Nah, di sini berarti return on asset pada Bank Syariah Mandiri pada tahun 2017 dan 2018 pada laporan keuangan itu mengalami peningkatan. Tetapi persentasenya masih dibilang rendah daripada bank syariah lain, karena perputaran dari labanya itu belum terlalu lancar, sehingga menghasilkan persentase yang sangat kecil. Selanjutnya ada return on equity, yang dimana rumusnya yaitu laba bersih per modal sendiri dikali 100%. Pada tahun 2017 Bank Syariah Mandiri memperoleh return on equity 5,71%, dan pada tahun 2018 memperoleh return on equity 8,21%, yang dimana bisa dilihat di sini mengalami kenaikan dari 5,71% menjadi 8,21%. Hal ini menandakan bahwa kinerja Bank Syariah Mandiri berada di peringkat 3, yaitu cukup sehat dalam mengelola ekuitasnya. Berarti Bank Syariah Mandiri sangat baik dalam mengelola ekuitasnya, karena ini sudah terbukti pada tahun 2017 dan pada ke 2018 itu mengalami peningkatan. Kemudian yang ketiga itu ada net operating margin, yang dimana rumus net operating margin tersebut adalah pendapatan operasional dikurang beban operasional per total aktiva produktif dikali 100%. Pada tahun 2017, Bank Syariah Mandiri memperoleh net operating margin yaitu sebesar 0,61%, dan pada tahun 2018 sebesar 0,96%. Nah, dari sini Bank Syariah Mandiri memiliki rasio net operating margin lebih besar pada tahun 2018-nya lebih besar daripada tahun 2017. Nilai nomini walaupun lebih besar, tapi nilai nomini dari Bank Syariah Mandiri ini kurang dari 1% dan berada di bawah rata-rata nilai net operating margin seluruh bank syariah pada tahun 2018, yaitu sebesar 1,42%. Hal ini berarti Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa kemampuan rentabilitas bank sangat rendah,
sangat rendah untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal, serta penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan pengakuan keuntungan profit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, walaupun dari tahun 2017 ke 2018 itu mengalami peningkatan, tetapi Bank Syariah Mandiri pada bagian net operating marginnya itu kurang dari rata-rata, yaitu rata-rata itu 1%. Nah, sedangkan di bank syariah lain itu memperoleh pada tahun 2018 yang memperoleh 1,42%. Nah, sangat disayangkan pada Bank Syariah Mandiri di posisi net operating marginnya itu sangat rendah. Nah, maka dari itu pada pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan pembagian keuntungan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Abdullah Syekh Assegaf, yaitu tentang permodalan. Baik, lalu materi selanjutnya ada permodalan, yaitu yang pertama modal inti. Nah, di sini kita sudah menyediakan tabel pada tahun 2017 dan 2018 pada Bank BSM, yaitu terdapat komponen modalnya, yaitu modal di store, agregat saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, rugi tahun lalu, laba tahun berjalan, rugi tahun berjalan, goodwill, bagian kekayaan bersih, dan jumlah modal intinya pada kinerja 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp7.527.317. Nah, lalu total kinerja pada 31 Desember tahun 2017 yaitu 6.913.104. Lalu nominal total dari 31 Desember 2018 yaitu Rp5.557.072 dan 31 Desember 2017 total nominal yaitu Rp5.204.465. Baik, lalu di kedua ada modal perlengkapan Bank Syariah Mandiri dalam jutaan rupiah. Nah, di sini ada tabel sama kinerja tahun 2017 dan 2018 dan nominalnya. Di situ ada cadangan revaluasi aktiva tetap dan cadangan penghapusan aktiva yang diklarifikasikan, modal kuasi, pinjaman subordinasi, dan dengan jumlah total pada kinerja 31 Desember 2018 yaitu 395.725. Lalu 31 Desember 2017-nya dengan total 344.038. Lalu nominal pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu Rp395.725. Lalu 31 Desember 2018 total nominal yaitu Rp344.038. Nah, lalu total modal inti dan modal pelengkap 2017 yaitu Rp5.204.465 ditambah Rp344.038 dengan sebesar Rp5.548.503. Nah, lalu total modal inti, modal pelengkap tahun 2018 yaitu Rp5.557.072 ditambah Rp395.725 dengan jumlah Rp5.952.797. Baik, lalu materi ketiga yaitu aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR, singkatannya Bank Syariah Mandiri. Nah, di sini tabel yang sudah kita buat pada aset yaitu kas giro atau penempatan dan lainnya yang sudah tercantum di tabel tersebut dengan jumlah total tahun 2018 yaitu Rp79.377.244 pada tahun 2017-nya dengan total Rp71.506.615. Baik, di sini lalu ada aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR Bank Syariah yaitu total ATMR
sama dengan ATMR administratif ditambah ATMR neraca. Itu rumus dari aktiva tertimbang. Lalu total dari ATMR 2017 yaitu 1.403.389 rupiah ditambah 71 juta 506.615 dengan jumlah 72.910.004 rupiah. Lalu total ATMR pada tahun 2018 yaitu 1.810.177 rupiah ditambah 79.377.245 rupiah dengan total 51.187.42 rupiah. Lalu yang terakhir ada KAR. Tingkat KAR BSM pada tahun 2017 yaitu dan 18 masing-masing sejumlah 7,61% dan 7,33%. Menurut BI, standar yang ditetapkan untuk KAR paling minimum adalah 8%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa angka KAR BSM itu tidak standar ditetapkan oleh BI, yang artinya bahwa resiko kewajiban penyediaan modal minimum Bank Mandiri Syariah berada dalam kondisi kurang sehat. Baik, itu sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kesehatan bank. Nah, di dalam kesehatan bank itu sendiri terdapat 3 aspek yang dinilai. Yang pertama yaitu mengenai profil risiko, lalu yang kedua mengenai good corporate governance atau GCG, dan yang ketiga yaitu rentabilitas. Nah, yang pertama kita masuk ke profil risiko. Di dalam profil risiko terdapat 10 poin yang harus dinilai, yaitu risiko kredit, investasi, pasar, likuiditas, operasional, dan risiko-risiko lainnya. Nah, untuk mengatasi risiko tersebut, BSM melakukan pengelolaan risiko untuk meminimalisir risiko yang timbul. Nah, yang pertama ada risiko kredit dan investasi. Risiko kredit yang timbul dari kegiatan pembiayaan dikelola baik pada tingkat transaksi maupun portofolio. Pengelolaan risiko kredit dirancang untuk menjaga independensi dan integritas proses penilaian risiko serta diversifikasi risiko kredit. Nah, BSM memiliki portfolio guideline sebagai salah satu metode pengelolaan risiko kredit yang terdiri atas industry classification, industry limit, dan industry acceptance criteria. Nah, industry classification dan industry acceptance criteria bertujuan untuk membidik perusahaan terbaik pada industri prioritas yang dapat memberikan nilai tambah secara ekonomis sebagai targeted customer. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu risiko pasar. BSM menerapkan pemisahan fungsi yang jelas antara front office, middle office, dan back office pada transaksi treasury dan investasi. Unit bisnis sebagai front office berfungsi untuk melaksanakan transaksi treasury dan investasi. Lalu unit manajemen risiko sebagai middle office berfungsi untuk mereview dan merekomendasikan limit dan memantau risiko pasar. Dan unit kerja operasional berfungsi untuk melakukan settlement transaksi. Nah, yang ketiga itu ada risiko likuiditas. BSM melakukan beberapa langkah untuk mengatasi risiko likuiditas. Di antaranya mengkaji limit risiko likuiditas seperti giro wajib minimum, saldo kas maksimal cabang, safety level, cadangan likuiditas, dan tebusan. Lalu langkah selanjutnya itu mengukur core balance dana pihak ketiga bank dan ketersediaan likuiditas melalui cash flow, liquidity coverage ratio, liquidity gap secara otomasi. Dan langkah yang ketiga yaitu memantau rasio likuiditas, antara lain melalui monitoring financing to deposit ratio atau FDR, secondary reserve, dan protokol likuiditas. Nah, yang selanjutnya yang keempat ada risiko operasional. Pengelolaan risiko operasional dilakukan untuk meminimalisir potensi dampak kerugian yang mungkin timbul dari kejadian risiko operasional. Pengelolaan risiko dilakukan antara lain melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme dual control dalam pelaksanaan transaksi, fungsi override atau otorisasi, pembatasan wewenang akses sistem, pendidikan karyawan secara berkelanjutan, dan proses penilaian dan pelaksanaan fungsi internal audit.
Lalu yang kelima yaitu risiko lainnya. Dan ada beberapa risiko ya yang dinilai. Yang pertama yaitu risiko hukum. Bank memiliki legal officer di kantor wilayah dan unit tertentu. Lalu dalam risiko reputasi, BSM membentuk corporate communication untuk pengelolaan publikasi BSM. Lalu dalam risiko strategik, BSM melakukan performance review secara berkala, yaitu 2 mingguan untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas strategi bisnis. Lalu selanjutnya ada risiko kepatuhan. Bank mengembangkan sistem informasi kepatuhan atau SIK. Lalu yang terakhir ada risiko imbal hasil. Bank menetapkan protokol imbal hasil pembiayaan dan pemantauan gross revenue. Lalu selanjutnya kita masuk ke aspek berikutnya yaitu Good Corporate Governance atau GCG. BSM secara rutin telah melaksanakan self-assessment pelaksanaan GCG yang dilaksanakan pada akhir bulan Juni dan Desember tiap semester. Hasil self-assessment GCG dikelompokkan dalam 5 kategori peringkat, yaitu peringkat 1, 2, 3, 4, dan 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik. Pelaksanakan self-assessment dalam GCG telah sesuai dengan SEOJK, yaitu meliputi 3 aspek governance. Ada governance structure, governance process, dan governance outcome. Nah, lalu kita masuk ke aspek yang terakhir yaitu mengenai rentabilitas. Pada laporan rentabilitas ini kami menggunakan rasio return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, dan net operating margin atau NOM. Berikut merupakan perhitungan ROA, ROE, dan NOM pada BSM tahun 2017 dan 2018. Nah, ROA BSM pada tahun 2017 jumlahnya sebesar 0,59%. Lalu pada tahun 2018 jumlahnya sebesar 0,88%. Lalu selanjutnya di ROE-nya BSM pada tahun 2017 jumlahnya sebesar 5,71%. Dan pada tahun 2018 jumlahnya sebesar 8,21%. Lalu untuk NOM BSM pada tahun 2017 jumlahnya sebesar 0,61%. Dan pada tahun 2018 jumlahnya sebesar 0,96%. Nah, untuk analisisnya, return on asset atau ROA BSM dari tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa penggunaan aset oleh BSM sudah cukup produktif. Akan tetapi persentase ROA BSM masih lebih kecil dibandingkan ROA keseluruhan dari rata-rata bank syariah. Nah, pada posisi ini BSM pada tahun 2018 masuk ke dalam kategori peringkat ketiga atau bisa dikatakan cukup sehat. Lalu apabila kita lihat dari return on equity atau ROE BSM pada tahun 2018 itu mengalami kenaikan yang sebelumnya pada tahun 2017 sejumlah 5,71% naik menjadi 8,21%. Jadi kenaikannya cukup signifikan ya, sekitar 2% lebih. Nah, hal ini menandakan bahwa kinerja BSM berada di peringkat ketiga, yaitu dapat dikategorikan sebagai cukup sehat dalam mengelola ekuitasnya atau permodalannya. Lalu pada 2018 BSM memiliki rasio NOM atau net operating margin sebesar 0,96% dan pada tahun 2017 sebesar 0,61%. Nah, nilai NOM BSM ini pada tahun 2017 maupun pada tahun 2018 itu kurang dari 1% ya. Dan berada di bawah rata-rata nilai NOM seluruh bank syariah pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,42%. Hal ini berarti BSM menunjukkan bahwa kemampuan rentabilitas BSM itu masih sangat rendah. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cuma segitu doang tepuk tangannya. Udah cuma segitu doang tepuk tangannya. Siapa yang senang hadir di sini? Siapa yang senang karena kalian ketemu sama saya hari ini?